Halo teman-teman, ini kenal kami Nikan. Nama saya Nika, saya orang Rusia. Saya mau katanya terima kasih banyak dulu, karena di kanal kami sudah lebih 50.000 subscribers. Ini banyak sekali. Terima kasih semuanya. Semoga saja saya sama Mas Anjar bisa buat video yang menarik dan bagus untuk Anda lagi. Semuanya orang tahu, ada banyak stereotip tentang negara manapun, tentang Rusia juga. Tapi hari ini saya nggak akan bicara tentang stereotip yang terlalu populer seperti vodka, matryoshka, beruang. Nggak, saya pikir ini sudah banyak buat tentang itu. Jadi hari ini saya mau bicara tentang hal yang sedikit beda. Ketika saya tinggal di Indonesia, ada banyak orang yang bertanya saya tentang Rusia. Dan juga tadi ada banyak orang yang tahu sesuatu tentang Rusia yang nggak benar atau salah paham. Jadi hari ini saya akan bicara 5 hal yang tidak benar tentang Rusia. Pertama, ketika saya di Indonesia, saya kaget karena banyak orang Indonesia suka kartun Masha and the Bear. Dulu saya nggak tahu orang asing juga suka dan tahu kartun itu. Saya pikir ini populer karena ini mudah mengerti karena nggak terlalu banyak bicara. Dan juga saya membaca ini sangat populer di negara Muslim. Kenapa? Karena Masha pakai shal dan baju yang jadi banyak orang di Indonesia bertanya saya, apakah itu benar banyak orang Rusia pakai shal di kepala seperti Masha? Dan juga ada yang bertanya, apakah Masha orang Muslim karena dia pakai shal itu? Bukan. Ayo mulai dari pertanyaan pertama. Kartun Masha and the Bear didasarkan pada kisah rakyat Rusia kuno tentang seorang gadis yang terseret di hutan dan menemukan rumah beruang. Burang dari rumah itu gak terlalu bagus. Dia katanya, ya kamu harus tinggal di rumah saya dan memasak untuk saya dan bersih-bersih. Beda dari kartun benar, karena kisah rakyat itu dari dulu kelihatan Masha juga beda daripada orang modern. Dan Masha bukan orang Muslim. Tapi kenapa dia pakai shal seperti jilbab? Karena sejak zaman pagan, orang Slavia percaya bahwa rambut memiliki kekuatan khusus, especially perempuan. Dengan bantuan rambut, dimungkinkan untuk menyihir orang yang dicintai atau letakkan mantra. Oleh karena itu, orang pikir ini harus ditutup kepala dan rambut. Waktu itu dan nanti ketika agama Kristen Ortodoks di Rusia, perempuan pakai banyak jenis topi. Dengan bantuan hiasan kepala, Anda bisa menentukan keluarga, status sosial gadis itu, di mana dia tinggal, mungkin dari mana, dan musim. Ketika wanita menikah, dia harus menutup rambutnya seluruh. Tapi ketika wanita belum nikah, dia sering pakai saja bandana atau topi yang lain yang di sini dibuka. Perempuan biasanya mulai pakai shal sesudah usia 7 tahun, tapi dari usia remaja, ketika perempuan muda, dulu dia biasanya nggak ditutupi semua rambut, karena laki-laki harus lihatnya dia indah dan sehat dan mau nikahnya. Namun tradisi berubah dan sekarang jarang sekali ketika bisa lihat perempuan yang pakai shal di kepala. Kadang-kadang ketika jalan juga bisa lihat perempuan sama shal, tapi ini pada musim dingin dan perempuan itu pakai shal bukan karena agama, bukan karena tradisi, tapi karena ini kelihatan lebih indah, lebih feminin daripada topi. Tapi masih ada tempat yang harus pakai shal
ini gereja. Dan banyak perempuan punya shawl dan pakai seperti ini ketika dingin. Kedua, mungkin Anda tidak akan percaya pada saya, tapi saya sering mendengar itu. Di Rusia orang bicara bahasa Inggris. Dan ini orang pikir tidak bahasa Rusia kuliah saja di sekolah. Dan orang tahu, orang itu pikir bahasa Inggris asli dari Rusia. Ini bahasa yang negara. Salah, di Rusia orang pakai bahasa Rusia. Dan ada beberapa republik di dalam negara yang punya bahasa lokal. Tapi ketika di sekolah, semuanya kuliah bahasa Rusia juga. Bahasa Rusia adalah bahasa Slavia yang paling banyak digunakan dan menempati urutan ke-6 di dunia dalam hal jumlah penutur. Bahasa Rusia sangat beda daripada bahasa Inggris dan huruf Rusia juga beda. Kadang-kadang saya akan buat video tentang alfabet dan mungkin beberapa kata yang paling populer. Ketiga, saya pikir ini adalah kesalahpahaman paling umum yang saya pernah mendengar, bahwa di Rusia terdapat lebih banyak wanita daripada pria. Ya, itu hal yang benar. Namun, orang-orang tidak memahami informasi ini dengan benar. Lihat statistik resmi di internet. Beda sekali ya. Tapi biasanya orang asing tidak berpikir tentang usia wanita yang lebih banyak laki-laki. Faktanya adalah bahwa rata-rata harapan hidup wanita lebih banyak daripada rata-rata harapan hidup pria. Wanita sekitar 78,5 tahun dan laki-laki 68,5 tahun. Seperti di seluruh dunia, di Rusia lahir lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun, akhirnya pada usia 70 tahun dan lebih, jumlah wanita akan hampir 3 kali lebih banyak daripada pria. Saya menemukan statistik resmi dari tahun lalu, dan Anda bisa lihat. Dari lahir sampai usia 35 tahun, ini lebih laki-laki daripada wanita. Usia 35 sampai 40 tahun, ini sedikit lebih wanita daripada pria. Dan nanti perbedaan meningkat. Benar-benar 35 atau 40 tahun, ini perempuan yang nggak tua, masih muda. Tapi biasanya ini beda daripada pikiran orang asing tentang hal ini. Biasanya ketika laki-laki asing bertanya saya, mereka gak pernah pikir tentang perempuan usia 70 tahun atau lebih. Saya juga lihat ada beberapa artikel di internet tentang ini, dan selalu ketika mereka pakai gambar itu perempuan yang muda-muda seperti 18 tahun, 20 tahun, dan biasanya gak pernah bicara tentang usia, ya. Sekarang Anda akan tahu apa yang benar. Keempat, Rusia adalah negara komunisme. Dan Rusia ini masih Uni Soviet. Saya malu, tapi saya tidak terlalu suka sejarah dan ilmu politik. Dan di sekolah Rusia biasanya hampir nggak kuliah tentang sejarah modern dari negara yang lain. Oleh karena itu, saya tidak menutup siapapun dan saja balas, bukan Rusia, bukan negara komunisme. Komunisme adalah sistem sosial teoretik saja dan belum pernah di negara manapun. Uni Soviet runtuh pada Desember 1991 tahun. Itu sebelum saya atau kakak saya lahir. Jadi sekarang ada Federasi Rusia saja dan beberapa negara sendiri. Sejak itu, di Rusia peralihan dari sistem sosialis ke sistem kapitalisme dimulai. Jadi sekarang di Rusia ini sistem kapitalisme jenis apapun. Kelima, terakhir. Ketika saya masih 1 minggu di Indonesia, sudah ada orang yang bertanya saya, apakah itu benar
ini mudah beli senjata di Rusia dan hampir semua orang ke Rusia punya senjata api sendiri. Saya tidak yakin dari mana asal stereotip ini. Mungkin dari film Amerika di mana orang Rusia selalu digambarkan sebagai penjahat dan galak. Tapi ini adalah kebohongan yang terang-terangan dan kami yang putih dan lembut. Padahal, menurut statistik resmi di Amerika, hampir 40% keluarga punya senjata api. Tapi di Rusia ini saja 3%, sekitar 3%. Jumlah itu termasuk pemburu. Dapat senjata di Rusia ini tidak mudah. Senjata hanya dapat diperoleh setelah lulus pelatihan khusus, lulus pemeriksaan kesehatan, dan mendapatkan lisensi. Sekarang saya nggak tahu siapapun yang punya senjata. Di Rusia ada orang yang mau ini lebih mudah beli senjata. Tapi sebenarnya saya tidak suka ide ini. Ketika saya kecil, saya punya 2 story yang tidak terlalu bagus sama senjata. Sesudah itu saya nggak suka orang yang punya senjata dan nggak suka orang yang drink terlalu banyak alkohol. Ini sudah semua untuk video hari ini. Lain kali saya mau buat video sama kakak dan adik saya. Video yang lucu saja like sebelum New Year. Jika Anda suka, tolonglah like and comment, jadi lebih banyak orang bisa nonton video kami. Jika Anda masih punya pertanyaan tentang ke Rusia, Anda bisa menulis. Jika ini banyak, saya mungkin bisa buat part kedua. Terima kasih untuk nonton. Dadah!